kalau suatu saat nanti akhirnya dilamar oleh partai misalkan, bagaimana? Itu saya yakin kan tidak akan mau. Tidak akan mau, Tidak Santoso? akan mau beliau. Memang tren kenaikan calon independen ini secara keseluruhan ya, pilkada di Indonesia ini mengalami kenaikan. 8 triliun itu sudah cukup lumayan kabupaten se-Indonesia. Luar biasa PAD. Bogor ini kaya. Tapi bagaimana memanage sebagai kepala daerah untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya? Jadi kalau partai politiknya besar tapi tokohnya nggak ngangkat, itu juga sulit juga buat menang seperti itu. Karena apa? Pilihan itu cuma sekali. Ketika salah memilih, yang ada kecewa. Maka tentukan pilihan Anda dengan nurani Anda. Itu saja. Jikalau suatu saat endingnya Bapak berkoalisi dengan partai, dijawab dengan tegas oleh beliau, tidak akan. Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita akan bincang-bincang seru nih ya. Ada dua narasumber saya. Salah satunya adalah pengamat sosial politik ini ya. Ada Bang Januar Akwarta. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Aduh, kayaknya kita baru muncul lagi nih Bang Januar di publik gitu ya, terkait dengan pembicaraan terkait dengan politik-politik gitu Bang. Jadi kalau kita bicara ada Bang Januar di sini, kita juga kehadiran ini yang memang lagi ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Ini ada ketua tim pemenangan calon Bupati Independen Kabupaten Bogor, yaitu Santoso. Oh, ada Bang Toto. Apa kabar Bang Toto? Baik. Oke. Sehat Bang Toto ya? Alhamdulillah. Udah ngopi belum dah? Siap. Ya, itu kopi sudah kita siapin. Ngopi dulu, biar rileks. Nah, jadi kalau udah ngopi ini enak jadi ngobrolnya kan. Kalau biasa orang Bogor ini sambil ngopi enak ngobrol gitu Bang Januar ya. Bang Januar, kita bicara terkait dengan politik nih hari ini ya. Karena ini juga sekaligus ada salah satu ketua tim lah pemenangan di calon bupati independen. Kondisi Kabupaten Bogor dalam perpolitikan yang kondisinya hari ini kita tahu 2024 akan ada pilkada. Ya, 2023 udah besok nih, ya kan? Udah besok, berarti nggak lama lagi, setahun lagi lah kurang lebih gitu ya. Kondisinya hari ini seperti apa Bang di Kabupaten Bogor Bang? Ya, terima kasih. Mungkin tadi bukan pengamat politik lah, terlalu berat lah. Mungkin saya lebih pengamat media sosial. Pertama, ya artinya bahwa ini kan kita sudah memasuki tahun-tahun politik ya. Pada tahun 2024 kita akan ada perhelatan pemilu. Di bulan Februari ada pemilu legislatif, pilpres, dan di akhir tahun 2024 itu ada pilkada. Ya artinya bahwa di tahun 2003 ini kita lihat bahwa para peserta pemilu sudah mulai melakukan apa pemanasan lah istilahnya, pemanasan ancang-ancang tentunya untuk mensosialisasikan baik itu partai politik atau caleg gitu kan, atau juga calon pilkada. Meski untuk calon pilkada kita lihat hanya baru beberapa, misalnya kita lihat ada Jarwade misalnya yang bannernya sudah mulai bermunculan kan di beberapa titik-titik ya di pertigaan. Ada juga mulai misalnya Bu Eli dan mungkin juga baru kita dengar selentingan ada juga calon independen misalnya Pak Santoso, walaupun saya pribadi baru hanya mendengar sekilas-sekilas lah seperti itu. Nah, kita melihat bahwa ini politik tahun-tahun politik ini tentunya di 2024 itu merupakan tahun yang sangat penting ya, di mana di situ kita menentukan pilihan untuk pemimpinan kita ke depan yang berkaca pada pengalaman sebelumnya. Ya, kita bawa pengalaman sebelumnya itu kan tentunya kita lihat banyak sekali koreksi-koreksi dan kelemahan-kelemahan. Dan ini menjadi kesempatan juga kepada para calon untuk membuktikan hari ini bahwa calon yang akan muncul itu bisa membawa perubahan. Oke, berkaca dari pengalaman pilkada 2018, akan ada nih kalau kita bicara langsung aja deh ke independen gitu ya, calon bupati independen Bang.
gimana nih kalau kita berkaca waktu itu ada dua pasang kalau nggak salah ya, ada Adewardana Dinata dengan Asep waktu itu ya, dan ada juga Gunawan Hasan dan gitu. Vicky Roma. Ya itu gimana kalau untuk berkaca dari situ Kabupaten Bogor sebenarnya gimana sih masyarakatnya gitu? Ya kalau kita lihat pilkada ya, Kabupaten Bogor ini kan sudah 3 kali ya melakukan perhelatan pemilihan kepala daerah. Pertama itu tahun 2008, 2014 dan 2019. Dan hampir semua perhelatan itu pasti ada calon independen. Di 2008 ada Maman Daning dan Haji Muhammad Nurdin salah. 2018 itu bertambah calon independennya ada 2. Ada Gunawan Hasan dan Akri. Terus yang artis satu lagi tuh Hengki Tornado tuh sebagai wakil atau itu ya saya lupa lah. Pokoknya ada 2 dan terakhir 2019 itu kan ada Adewardana dan Asep Ruhyat yang dari birokrat. Terus ada pasangan Gunawan Hasan dan Vicky Roma. Artinya memang kita melihat bahwa setiap tahun setiap perhelatan pilkada dari 2008, 2018 dan 2008 tiga perhelatan pilkada itu memang hampir calon itu lebih dari 2. Ada calon dari partai politik dan calon independen. Artinya bahwa antusias masyarakat untuk menjadi calon ini cukup tinggi, terutama calon independen. Bahkan kalau kita lihat informasi di KPU, pilkada tahun lalu itu sebenarnya ada 10 pasangan calon independen yang mau mendaftar menjadi calon bupati. Tapi dengan melalui proses mekanisme verifikasi tidak semuanya lolos kan, hanya ada 2 yang lolos. Artinya bahwa memang tren kenaikan calon independen ini secara keseluruhan ya pilkada di Indonesia itu mengalami kenaikan. Peluangnya bagaimana kan gitu ya? Saya rasa ya kalau bicara peluang pasti tentu semua memiliki peluang lah. Cuman memang perlu kerja keras gitu kan, kerja keras apalagi harus berhadapan dengan partai politik yang secara struktur itu sudah memilih kaki-kakinya hingga ketika ranting sampai kelurahan misalnya. Cukup. Nanti baru kita bahas karena apa alasannya dan harus seperti apa kan gitu kan. Tapi Bang Toto tadi harus kerja keras gitu ya. Sejauh ini bagaimana tim Santoso? Sejauh ini setelah kami bergabung sebagai tim Independen Santoso ya sudah luar biasa ya, karena moto beliau juga kerja keras, kerja cepat, kerja ikhlas. Nah itu 3 moto itu yang harus kita sikapi, kemudian kita coba ke masyarakat. Ya selama 2 tahun 6 bulan ini alhamdulillah kalau di nilai persentase sudah hampir 60-80% ya antusias masyarakat untuk mendukung independen. Kerja kerasnya itu seperti apa yang dilakukan? Kerja keras di sini kami terjun ke masyarakat langsung, berinteraksi, sosialisasi, menyampaikan misi visi beliau yang ingin mencalonkan bupati dari independen. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat yang kita temui dari 40 kecamatan di beberapa desa, ya hampir seluruhnya lah 40 kecamatan. Itu luar biasa antusiasnya. Jadi di sini ada konsep dari tim merubah mindset masyarakat Kabupaten Bogor. Supaya apa? Supaya cerdas. Karena ketika mereka sudah cerdas, maka tidak akan ada PHP dan janji palsu dan sebagainya. Jadi mereka lebih kepada pilihan hati mereka ketika kita bisa menyampaikan sebagai tim Santoso. Apa aja hal yang membuat masyarakat menarik sejauh ini? Kalau tadi Abang bilang antusias sekali masyarakat Kabupaten Bogor gitu ya. Yang di sini misi visi beliau kalau untuk visi kan normatif ya, semua calon hampir sama lah, sejahtera dan sebagainya bla bla bla. Tapi misi beliau yang paling utama prioritas adalah stimulus 10 juta modal UMKM atau modal usaha untuk masyarakat per kakak. Betul. Kenapa itu kita canangkan, kita konsep, bahkan nanti kalau beliau terpilih itu sampai kita salurkan karena memang itu hak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dari tingkat terendah lah, supaya secara ekonomi mereka bisa ekonomi kreatif, bisa sama rata dengan pihak-pihak menengah dan atas, supaya masyarakat tidak ketergantungan. 10 juta per kakak, konsepnya seperti apa itu? Konsep 10 juta per kakak tidak bisa dibantahkan karena sebelumnya juga kita sudah konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini ahli keuangan, ahli pendapatan daerah dan sebagainya. Itu layak. Karena apa?
PAD Kabupaten Bogor tahun ini saja dibantu atau ditambah dengan dana perimbangan dari pusat itu sudah 8 triliun. 8 triliun itu sudah cukup lumayan kabupaten se-Indonesia. Luar biasa PAD. Bogor ini kaya. Tapi bagaimana memanage sebagai kepala daerah untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya? Yaitu dengan stimulus 10 juta tadi. Karena itu tidak terbantahkan, stimulus 10 juta itu modal usaha. Jadi bukan pinjaman. Modal usaha untuk mereka selamanya tidak kita dikembalikan. Tidak ada kewajiban apapun masyarakat kecuali kewajibannya mengelola modal tersebut supaya bisa layak perekonomian mereka. Karena dari stimulus itu sudah sudah mengakomodir semua, baik pendidikan, kesehatan, pengangguran. Kan. Minimal ketika stimulus itu diterima oleh masyarakat dipakai usaha, masa iya dalam 1 bulan dia berusaha tidak punya keuntungan 1 juta. Ketika sudah punya keuntungan kita kalikan berapa tahun dia berusaha. Nah di situ masyarakat memanage kan untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa. Kan mau tidak mau secara langsung tidak langsung tidak menggantungkan nasib mereka kepada respon pemerintah. Masyarakat sejauh ini bagaimana setelah disampaikan salah satunya program itu misalnya? Respon masyarakat sementara ini luar biasa dan menerima dan memang layak. Karena apa? Masyarakat selama ini kan tidak adanya transparan dari pemerintah daerah. Berapa sih dana masyarakat atau dana rakyat yang terkumpul di PAD kabupaten? Kalau dijelaskan pasti masyarakat bertanya, terus dikemanakan? Kami dapat apa? Nah di sini independen punya konsep seperti itu. Oke, itu konsep untuk bagaimana merebut hati rakyat lah katakan begitu ya. Kalau kita bicara kan ada persyaratan dulu dong masuk ke dalam konstelasi nanti di 2024. Sudah siap itu? Saat ini kami sudah siap. KTP itu? KTP dukungan. Data dukungan dari masyarakat yang kita betul-betul ambil real door to door langsung faktual dari masyarakat sudah overload. Hari ini? Hari ini. Bang Januar sudah siap ini seperti Bang Januar nih. Gimana kalau melihat tadi ada program 10 juta per kakak. Hari ini juga KTP atau surat dukungan sudah siap. Bagaimana masyarakat kalau ada salah satu program itu menurut Bang Januar gimana? Ya pertama bahwa memang tugas berat juga ya bagi calon independen. Pertama itu kan ada persyaratan minimal ya, minimal dukungan dari masyarakat sekitar 6,5% atau sampai 10% lah dari ya kurang lebih segitu dari total jumlah pemilih. Nah, dengan Kabupaten Bogor ini dengan wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang terbesar mungkin dalam pilkada, ini tentunya tidak mudah untuk mempersiapkan dan tidak mudah juga bagi KPU untuk memverifikasi karena ini akan jadi sangat berat karena verifikasinya itu tidak lagi berdasarkan sampling ya. Parsial itu tapi verifikasi faktual langsung. Faktual, okay. Artinya calon independen itu harus benar-benar bisa membuktikan dukungan yang real dengan biasanya kan ada formulirnya tuh yang ditandatangan langsung oleh masyarakat. Nah, biasanya apakah ada dukungan ganda atau ada catut nama enggak? Misalnya masyarakat yang merasa tidak mendukung tapi namanya dicatut misalnya. Oke, kita bicara pengalaman Bang. Di tahun 2018 gitu ya. Ada 2 independen artinya ada yang lolos dong dalam pendaftaran lah dalam di bupati dan wakil bupati kan gitu dalam independen ada 2 calon. Tapi belum pernah menang di Kabupaten Bogor. Walaupun suaranya banyak sebenarnya ya kalau kita bilang waktu itu. Gimana akhirnya misalnya Kabupaten Bogor ini layak misalkan kalau kita bilang tadi salah satu programnya untuk bisa menembus bupati dan wakil bupati Bang? Ya pertama memang kalau tren secara keseluruhan ya secara nasional itu persentasenya hanya sedikit calon independen yang menang. Tapi kalau kita lihat khusus di Kabupaten Bogor pada pilkada sebelumnya sebenarnya perolehan suara calon independen itu nggak jelek-jelek banget. Bahkan dulu pada pilkada 2008 itu pasangan Mamang Dhani itu cukup fantastis, dia ketiga lah, mengalahkan pasangan yang diusung dari PKS dan lain sebagainya. Dan pemilu 2013 itu bahkan kedua pasangan Gunawan Ahsan dan Akri. Artinya bahwa sebenarnya calon independen juga ini memiliki peluang lah, apalagi melihat mungkin ada keterkecewaan masyarakat terhadap kinerja partai politik hari ini. Nah, apakah itu hari ini berpengaruh?
kondisi Ya. hari ini kalau Ya, kita kalau bilang. bisa memanfaatkan peluang itu dalam bentuk sosialisasi yang jelas, kampanye atau mengangkat isu-isu yang itu saya rasa mungkin memiliki efek. Gitu. Tinggal tadi lagi kerja keras. Misalnya juga tadi ada program 10 juta untuk KK gitu ya? untuk PKM. Nah, itu kan bagaimana tim ini bisa mengkonkretkan atau melogiskan bagaimana dalam bentuk teknisnya misalnya Ya. ke masyarakat. Itu kan memang cukup menggiurkan mungkin bagi pemilih ya, Betul. tapi juga harus dibarengi dengan alasan-alasan yang logis, misalnya ketersediaan APBD-nya, bagaimana cara pengaturannya gitu misalnya dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu yang relatif hampir kurang lebih 2 tahun kurang ya, sebenarnya tahun independen ini masih punya kesempatan jika dimulai dari sekarang, dari ini. Oke. Belum terlambat gitu. Pengalaman juga 2018 bahkan yang tahun sebelumnya, walaupun katakan bupatinya ini seorang orang-orang Bogor lah katakan begitu ya, tapi juga wakil bupati ini rata-rata artis bang. Tadi ada Akri misalkan gitu ya, ada juga siapa Roma gitu ya, apa? Vicky Roma gitu ya, artis semua gitu bang. Apakah ini mempengaruhi juga? Apakah memang Santoso ini harus seperti itu gitu loh? Ya sebenarnya tentu ada efeknya karena artis ini kan memiliki popularitas ya, tapi tidak semua artis juga memiliki elektabilitas yang tinggi juga gitu. Jadi kalaupun calon independen ingin memilih pasangan wakil yang dari artis, itu harus benar-benar juga dipertimbangkan sisi elektabilitasnya. Jadi tidak hanya sisi terkenalnya saja gitu. Ya. Terkenal tapi elektabilitasnya rendah juga itu tidak akan ngangkat. Oke. Seperti Bang Toto bicara wakil. Nah, katanya sudah ada wakil ya? Sudah Sudah ada. Sudah ditentukan hari ini. Sudah ditentukan. Oke. Beliau sudah sepakat dengan Pak Santoso, maka di sini karena nama beliau juga sudah jelas untuk calon Bupati Santoso, untuk calon wakil Kusnawan. Oke, Maka siapa Kusnawan ini? Kusnawan berlatar belakang beliau juga pengusaha lokal, ya, pengusaha lokal. Kebetulan beliau juga tokoh di wilayah barat, baik tokoh religi maupun tokoh masyarakat, keluarga besarnya seperti itu. Maka pertimbangan Pak Santoso melamar dia menjadi pasangan, ya, salah satunya itu pertimbangan beliau. Yang kedua, kebetulan sangat low profile beliau juga. Oke, jadi pertimbangannya karena memang ketokohannya. Ya. Oke, sejauh ini bagaimana langkah elektabilitas dari wakil? Karena wakil juga pasti menentukan dong, gitu loh Bang Toto. Betul. Sementara ini untuk elektabilitas calon wakil pun ya sudah balance ya dengan elektabilitas calon bupati, karena beliau juga sudah ikut bersosialisasi, terutama di Bogor Barat, dan tanggapan masyarakat Bogor Barat sendiri sudah. Kalau penilaian saya pribadi sudah mendekati di angka 80%. 80%. Betul. Versi dari tim Pemenangan Santoso. Tim pemenangan Santoso ya. Kalau udah ada namanya ya kalau salah ya sekarang ya. Ya, sudah. Apa itu? Dari beliau berdua satu pasangan, saya ambil huruf belakangnya, Santoso saya ambil So, Kusnawan saya ambil Wan, jadi Sowan. Sowan. Wah, ngeri sekali ini ya. Kayaknya sudah mulai menarik Kabupaten Bogor ini. harus banyak sowan. Harus banyak silaturahmi lah katakan begitu. Karena perjalanan beliau 2 tahun 6 bulan itu juga sowan, silaturahmi ke masyarakat. Maka kayaknya sudah chemistry ini nama yang tepat, pasangan yang tepat untuk kami sebagai tim. Oke, Santoso ini hari ini karena Cijeruk dong ya, Cijeruk ya di Cijeruk. Sukaharja, Cijeruk karena mantan kepala desa ya. Betul. Lalu Kusnawan ini Bogor Barat ya. Bogor Barat. Jadi antara selatan dan Bogor Barat gitu. Bang Januar, gimana kalau kita lihat ini penggabungan Sowan ya antara selatan dan Bogor Barat, Bang? Ya, kalau saya pribadi sih belum mengenal ya sosok Pak Santoso ini dan Pak siapa tadi? Kusnawan ya. Tapi memang biasanya kan kalau dalam menentukan pasangan itu diambil dari beberapa perwakilan lah wilayah. Memang idealnya itu bisa juga mengambil dari wilayah-wilayah yang gemuk pemilih. Misalnya kalau sudah ada dari tadi selatan, bisa juga diambil dari wilayah utara sini, misalnya dari wilayah Cibino yang dapil 1 lah yang relatif pemilihnya itu besar. Tapi kan mungkin Pak Santoso ini punya pertimbangan sendiri lah dalam menentukan
calon wakil. Tapi menurut saya bahwa sekarang kan tolak ukurnya gampang lah, bahwa kita bisa mengacu kepada survei, ya kan. Kerja-kerja politik tentunya ada ukurannya, itu survei. Artinya dari survei itu kita bisa mengacu sejauh mana nanti popularitas pasangan Pak Santoso ini dan elektabilitasnya ada di situ menjadi acuan nanti tim untuk bergerakan seperti itu. Artinya tim juga mempengaruhi dong audisi hari ini gitu loh Bang. Tapi kalau dia bilang tadi sudah melakukan juga survei sendiri gitu ya Bang ya. Dan hasilnya bagaimana survei itu Bang? Polling kita, survei independen kita sudah di angka 82%. Mengalahkan yang lainnya? Betul, mengalahkan wacana nama-nama yang lain. Yang dari partai? Betul. Oke. Jadi di situ tim makin optimis ya, karena itu kan kita langsung kontak person dengan yang membuat polling. 40 kecamatan? 40 kecamatan. Surveinya yang dilakukan apa waktu itu? Ya, yang kita sampaikan misi-visi beliau, terus kemudian konsep-konsep beliau yang mencalonkan, maka masyarakat di situ kita coba mindsetnya untuk berubah cerdas, maka masyarakat punya pertimbangan tersendiri secara nurani. Oke Bang, apa alasannya tetap maju dengan independen Bang? Kenapa nggak masuk partai aja gitu loh? Karena masih ada kesempatan dong, waktu masih ada gitu kan? Ya, apalagi dukungan ada gitu loh. Satu alasannya dukungan ada, data dukungan juga sudah punya. Terus kemudian misi visi juga jelas. Terus yang paling simpel lagi, kapan lagi independen di Bogor bisa? Itu aja yang membuat kami optimis. Jadi supaya masyarakat juga bisa terakomodir lah keinginan masyarakat itu seperti apa Bogor ini. Jadi jangan bicara putra daerah ternyata putra daerah sendiri pun tidak terakomodir keinginan mereka. Banyak kok kami kunjung di lapangan, kunjung di desa-desa yang menyatakan putra daerah tapi mereka tidak dianggap. Itu kan betapa luar biasanya ya, mereka terlepas dari kapasitas mereka sebagai putra daerah. Kan gitu. Tapi di sini kan ketika nanti saya independen menang dalam pilkada, kan tidak menutup kemungkinan semua anaknya atau masyarakatnya tidak menganaktirikan satu sama lain. Jadi semua samalah. Gitu. Jadi kepentingan bupati independen juga kepentingan rakyat. Itu aja sih motivasi kita yang membuat kita makin. Kalau suatu saat nanti akhirnya dilamar oleh partai misalkan, bagaimana? Itu saya yakin kan tidak akan mau. Tidak akan mau. Tidak akan mau beliau. Sudah ada komitmen secara lisan, bahkan nanti pun ada MOU-nya ya. Karena apa? Itu tadi, jangan membuat rakyat kecewa ketika rakyat sudah antusias memilih dengan nuraninya ke jalur independen, kemudian itu pun sudah ada pertanyaan dari masyarakat. Jikalau suatu saat endingnya Bapak berkoalisi dengan partai, dijawab dengan tegas oleh beliau, tidak akan. Tuh, cukup. Jadi tidak akan nih Bang Januar. Jadi sudah komitmen jelas ini tidak akan masuk ke partai, walaupun nanti mungkin akan ada negosiasi dengan partai mana yang akan mungkin ya ke depan, kita nggak tahu gitu kan, akan menggadang pasangan Sowan ini Bang. Tapi gimana kondisi Kabupaten Bogor? Kalau kita lihat kan juga yang ramai ini kan ada Jarwade, terus katanya Rudi gitu loh ya, terus Eli Yasin gitu loh ya, atau ada lain yang katakan memungkinkan untuk maju lah katakan begitu. Karena PKS juga udah mulai masang-masang gitu kan, jadi Aroza itu kan. Nah, gimana nih Bang? Kalau kita lihat ini makin menarik karena ini komitmennya nggak akan mau walaupun memang nanti di lobby oleh masuk partai gitu. Ya itu kan tentunya mungkin Pak Santoso punya alasan tersendiri lah yang mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin bagian dari idealisme beliau lah untuk tidak bergabung mungkin dengan partai politik. Tapi menurut saya bahwa kalau melihat pengalaman yang ada, ya hari ini harus diakui bahwa jalur yang memungkinkan seorang calon itu bisa menang, ya salah satu yang paling utama adalah dari partai politik. Karena partai politik itu sudah terstruktur, sudah memiliki jaringannya hingga sampai akar rumput lah istilahnya. Nah itu artinya sangat memungkinkan untuk calon untuk bisa menang. Tapi memang kalau dalam konteks pilkada dan pemilu, pilpres atau pileg itu memang Kabupaten Bogor ini cukup menarik. Bicara pileg dari tahun ke tahun di Kabupaten Bogor itu pemenangnya selalu berbeda, ya kan? Tahun dahulu yang menang Demokrat, ya kan? Pas tahun 2014 Golkar misalnya.
terus kemarin Gerindra. Hampirnya setiap pemilu itu pemenangnya selalu dari partai politik yang berbeda. Artinya masyarakat memang tidak ada fanatisme yang berlebih terhadap partai politik Di Kabupaten Bogor. Tapi pemenang pileg atau pemilu ini tidak otomatis juga menangkan dalam pilkada. Nah, pilkada ini kan masyarakat lebih melihat juga pada tokoh, ya kan, tokoh. Jadi di satu sisi bahwa memang partai politik ini penting, tapi di sisi lain juga ketokohan itu juga harus benar-benar seiring sejalan terbangun gitu. Jadi kalau partai politiknya besar tapi tokohnya nggak ngangkat, itu juga sulit juga buat menang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mungkin untuk calon independen ini juga selain menciptakan struktur-struktur di bawah hingga ke akar rumput misalnya, tapi juga harus membangun branding tokoh si calon ini. Misalnya dalam hal ini adalah Pak Santoso misalnya. Brandnya agar bisa dikenal masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan saluran-saluran yang ada. Misalkan hari ini bagaimana penggunaan media sosial ini kan sangat tinggi ya, mungkin memanfaatkan itu misalnya, atau dengan publikasi melalui baliho dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga masih cukup penting untuk dilakukan agar masyarakat ini bisa lebih mengenal. Tapi belum pasang-pasang baliho ini ya, Bang? Untuk di barat sudah. Oh, sudah. Beberapa titik, tinggal kita nunggu nextnya waktu yang tepat untuk kita kembangkan ke selatan maupun utara dan timur. Kapan yang tepat itu? Padahal kadang sowan sudah ada dong, ya kan? Bupati Temaga Baru udah ada. Kapan itu tepatnya? berarti kita, sudah ada konsep di tim ya, tinggal pelaksanaan aja. Kemarin kan terkendala karena calon pasangan sedang umroh. Nah, beliau sudah kembali umroh, maka kita tetapkan kapan akan dipasang baik baliho maupun media mana yang harus kita coba gabung untuk menaikkan elektabilitas beliau itu. Oke, Bang Januar, waktu yang tepat katakan untuk segera mempublikasikan pasangan independen. Nah, kalau kita lihat tadi Jaro Ade udah melakukan pasang spanduk di mana-mana gitu, Pak. Terus dia juga memang kemarin sudah sempat maju di pilkada juga. Lalu beberapa sudah masuk lah gitu ya. Tapi ini kan belum terlalu banyak juga di pasar masuk. Kapan mulai tepat katakan gitu kalau kita bicara elektabilitas? Ya, saya rasa saat ini juga udah saatnya ya untuk calon-calon baik independen yang lain untuk jika ingin ikut dalam kontestasi pilkada, sudah saatnya waktunya mulai hari ini untuk mensosialisasikan tinggal bagaimana caranya dan teknisnya dan menggunakan apa kan begitu. Tapi harus sudah mulai dari saat ini saya rasa, karena Kabupaten Bogor ini kan sangat luas, hingga pelosok ya kan, artinya butuh waktu ya kan, butuh waktu dan juga yang paling penting adalah butuh anggaran juga yang luar biasa. Misalnya tadi sempat dibahas di bawah kan, ada 40 kecamatan. Kalau kita bikin baliho aja ada 40 kecamatan, 400 sekian desa misalnya. Itu kalau satu desa satu baliho aja itu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Artinya bahwa setiap calon yang ingin mengikuti kontestasi dalam pilkada Kabupaten Bogor tidak hanya perlu mensosialisasikan, tapi juga mempersiapkan diri dalam hal finansial, itu penting. Oke, Bang Januar, katakan ya Bang Januar, independen bisa masuk lah ke dalam konstelasi tadi bupati dan wakil bupati, bahkan misalnya kita sampai terpilih. Tapi bagaimana kalau kita bicara pemerintah itu ada legislatif dan juga eksekutif ya, DPRD kita bilang. Ini kan tidak ada juga pendukung dari pendukung dari independen, karena ini kan isinya pasti partai semua kalau di legislatif gitu lah. Bagaimana akhirnya misalkan pemerintah kali ini bupati dan eksekutif bupati dan wakil bupati ini bisa menekan anggaran dalam DPRD dalam kebutuhan-kebutuhan pemerintah? Ya itu memang beberapa pengalaman memang kadang calon bupati yang menang dari independen itu yang tidak seiring jalan dengan legislatifnya kan di situ, karena legislatif dari partai dan independen kan dari perorangan. Saya rasa selama calon independen yang menang ini mampu, tadi sempat juga ngobrol ada istilahnya parlemen luar lah, itu dukungan masyarakat melalui baik itu melalui medsos atau apa. Kalau dukungan masyarakatnya kuat dalam artian kompak mensupport jalannya pemerintahan, saya rasa pada akhirnya sinergitas itu juga akan terbangun seperti itu. Walaupun konflik-konflik kepentingan itu pasti ada lah. Tapi jika dikawal oleh masyarakat, saya yakin bahwa apa yang menjadi program-program nanti
jika calon independen itu terpilih, saya kira bisa terrealisasi asal yaitu dukungan masyarakatnya atau Kuat. parlemen luarnya juga kuat. Kuat gitu. Karena kalau nggak kuat akhirnya juga jadi tadi Iya. persoalan juga kan gitu. Tapi udah disiapkan belum oleh tim Santoso ya? Jadi kami berkomitmen tim yang sudah terbentuk saat ini sampai mengantarkan beliau menjadi pemenang dalam pilkada, maka kami cuma minta satu, jangan bubarkan tim, karena kami mau jadi tim penyeimbang beliau. Kebijakan-kebijakan prioritas maupun tahapan itu kan aspirasi masyarakat harus kita sampaikan ke beliau. Nah, disitulah kami penyeimbang. Jadi ada bahasa program prioritas yang mana, yang prioritas sekali untuk masyarakat, itu harus kita laksanakan, jangan sampai tertunda. Nah, di situ tugas berat kami sebagai tim. Tadi Bang Januar bilang parlemen luar, nah kita parlemen independen, walaupun di legislatif ada parlemen itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kami juga harus sinergi dengan beliau-beliau yang ada di dewan. Sinerginya mungkin dalam hal-hal konsep ya, dalam hal-hal kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena independen menjabat punya hak prerogatif dong beliau sebagai bupati nantinya. Itu sih. Oke, tidak ada parlemen independen. Iya. Kedepannya begitu ya, untuk mensupport bupati independen. Betul. Oke. Karena kami perwakilan masyarakat pendukung, masyarakat yang memilih beliau. Jadi jangan sampai kekecewaan itu tidak terakomodir. Maka kami berdiri di situ sebagai tim parlemen independen. Oke, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bogor sebagai ketua tim pemenangan Sowan lah, gitu ya, Santoso Kusnawan pada pilkada besok di 2024, Bang? Ya, tetap pada konteks yang atau konsep yang kami sampaikan kepada masyarakat di 40 kecamatan Kabupaten Bogor. Intinya kami sebagai tim merubah mindset masyarakat untuk cerdas dalam memilih, cerdas dalam mengambil sikap. Karena apa? Pilihan itu cuma sekali. Ketika salah memilih, yang ada kecewa. Maka tentukan pilihan Anda dengan nurani Anda. Itu saja. Oke. Kita tunggu nanti pergerakan dari Sowan ini kan gitu ya. Bang Januar, kans nanti ke depan kira-kira di momentum pilkada Kabupaten Bogor, terutama independen ya, kita bicara independen, Bang. Kira-kira ke depan akan seperti apa, Bang? Ya, artinya bahwa peluang itu selalu ada ya untuk siapapun yang ingin mencalonkan pada pilkada Kabupaten Bogor nanti. Tapi yang kuncinya satu tadi, asal kerja keras. Artinya khususnya calon independen dibutuhkan kerja keras yang ekstra, karena di awal-awal dia harus mempersiapkan tadi syarat minimal dukungan dengan waktu yang terbatas 14 hari. Ya, itu yang pertama, awalnya itu dulu. Yang penting bagaimana bisa lolos dulu dah. Bisa lolos, baru itu kan juga persyaratan yang juga tidak mudah. Artinya bahwa ada kerja keras di depan, ada tantangan yang besar di depan untuk Pak Toto nih dan timnya untuk bagaimana meloloskan Pak Santoso untuk menjadi calon bupati. Oke. Tapi kalau dengar-dengar ada lagi gak sih calon-calon independen muncul nih, Bang Januar? Ya, saya sih belum tahu pasti ya, tapi sekilas sempat dengar juga. Tapi memang sejarahnya bahwa di Kabupaten Bogor ini calon independen ini selalu lebih dari satu. Hampir selalu lebih dari satu. Oke, kita tunggu nanti ya. Yang pertama kita tunggu juga Pak Santosnya ada di sini kan, gitu ya, ke depannya. Harus, tadi kata Bang Janur bilang sudah mulai dari sekarang gitu. Jangan nanti. Betul. Mulai tampil gitu loh ya. Sowan. Harus sowan gitu loh. Sowan ke Bogor update dulu. Iya. Oke, thank you banget buat Bang Janur atas waktunya ya. Terus juga Bang Toto, thank you banget. Salam buat teman-teman tim pemenangan Santoso dan juga Kusnawan atau Sowan. Sukses selalu dan semangat. Amin. Untuk merebut kursi nanti di Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, karena semakin menarik hari demi hari menuju pilkada 2024. Oke, thank you banget dan kita ketemu lagi di next podcast kita. Bye. Thank you.